saya Nafisa Wardah, mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Kebetulan Teteh orang Cianjur juga, saudara. Nah, jadi tujuan Teteh kesini itu untuk melakukan penyuluhan, salah satu tugas dari mata kuliah promosi kesehatan untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit diare. Nah, sebelumnya Teteh mau ngebagiin dulu ini ke teman-teman semua. Dipanggilnya mau teman-teman, mau adik-adik? Adik-adik. Nanti ini satu boleh berlima ya, karena teman-temannya aja ya. Oke, adik-adik, udah ya suaranya ya. Kita buka dulu suaranya dari Teteh aja ya. Ada yang tahu nggak diare itu apa? Yang tahu angkat tangan. Buang air besar, betul. Boleh Teteh apa tadi adik? Kondisi air atau encer. Ada yang ngerti nggak maksudnya ya? Jadi diare itu ketika adik-adik semua di sini yang BAB-nya itu 3 kali sehari, tapi BAB-nya itu cair, encer. Di sini ada yang pernah nggak? Sakit nggak perutnya? Gak nyaman? Nah, adik-adik semua ini kalau misalnya yang pernah diare mau nggak kena diare lagi? Makanya kita harus tahu dari penyebab dan tanda-tanda gejala diare. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya agar kita semua ini tidak terkena diare. Teman-teman mau tahu nggak? Di sini teman-teman bisa lihat ya tanda dan gejala. Ada yang mau bacain? Pertama ada gejala umum. Dibaca kan ada gejala umum. Nah, yang pertama itu beraknya cair. Ada yang pernah beraknya cair? Enggak. Lalu ada muntah. Ada yang pernah muntah tapi gara-gara diare? Belum, jangan. Terus ada juga gejala dehidrasi. Ada yang tahu nggak dehidrasi apa? Kekurangan cairan. Betul. Siapa namanya? Nah, betul ya. Tadi yang dikatain sama Mah, dehidrasi itu yaitu kekurangan cairan. Di mana tubuh kita ini kekurangan cairan. Nah, dari ciri dari kekurangan cairan itu yang lemas, letih, terus ada demam. Nah, biasanya yang kalau misalnya adik-adik di sini terkena diare itu biasanya suka demamnya itu ada demam. Terus di sini ada penyebab diare, ada infeksi seperti bakteri, virus dan parasit. Nah, biasanya kayak bakteri, virus, parasit ini itu berasal dari daging-daging mentah. Di sini adik-adik ada yang daging mentah nggak? Daging apa? Sate. Ya. Nah, yang ketiga itu ada faktor makanan. Teteh mau nanya, siapa di sini yang tahu faktor makanan yang menyebabkan diare? Aku mau tahu deh. Tahu nggak makanan yang menyebabkan diare? Makanan pedas. Betul. Apalagi? Makanan berminyak. Pedas, berminyak, susu juga bisa loh nyebabin diare kalau misalnya kita makannya berlebihan. Teman-teman gak apa-apa kok adik-adik semua makan makanan yang pedas, tapi dengan porsi yang secukupnya aja. Misalnya salah satu contoh makanan yang pedas apa? Seblak. Nah, gak boleh makan seblak kalau berlebihan. Yang biasanya makan seblak setiap hari mungkin bisa dikurangi dari seminggu jadi cuma sekali aja, atau dari sebulan cuma 2 kali, atau dari setahun mungkin cuma buat makan seblak buat sekali, atau mungkin dari setahun itu bersih gitu, gak makan makanan yang pedas. Lalu ada juga di sini faktor psikologis. Kalau misalnya adik-adik stres, di sini ada yang stres nggak? Enggak, jangan ya. Kalau misalnya teman-teman biasanya stres juga bisa mempengaruhi si diare tersebut. Lalu di sini ada pengobatannya. Di sini yang tadi terkena diare diobatin apa coba? Yang pernah terkena diare? Pernah? Ada yang pernah terkena diare enggak? Ada. Ada. Diobatinnya pakai apa?
biasanya? Pakai obat. Biasanya ya. Nah contohnya itu kayak ada enteroskop ya, obat-obat yang kayak gitu. Nah adik-adik semua ini bisa nanti menggunakan obat tersebut. Nah tapi biasanya nih yang diare itu, yang diare sudah berlebihan itu biasanya nanti diinfus, disuntik. Di sini mau nggak adik-adik disuntik? Ya. Disuntik, makanya harus disuntik. Di sini nih ada nih yang terakhir, pencegahan. Yang pertama itu ada apa? Baca. Dia baca. Cuci tangan 6 langkah. Nah, ada yang tahu nggak cara cuci tangan 6 langkah? Ada yang tahu nggak? Ayo semuanya tangannya semuanya angkatan ya. Kita biar tahu gitu caranya cuci tangan 6 langkah. 떠나는 길에 네가 내게 말했지 너는 바라는 게 너무나 많아 잠깐이라도 널 안 바라보면 머리에 불이 나버린다니까 나는 흐르려는 눈물을 참고 하려던 얘길 어렵게 누르고 그래 미안해라는 한마디로 너랑 나는 마무리했었지 달디 달고 달디 달고 달디 단 밤양갱 밤양갱 내가 먹고 싶었던 건 달디 단 밤양갱 밤양갱이야 떠나는 길에 네가 내게 말했지 너는 teman-teman semua, adik-adik semua sini ada yang tahu nggak? Cuci tangan tersebut dilakukan kalau kita mau apa? Terus apa lagi? Sesudah makan. Ya, terus ya, dilakukan biar sebelum apa atau sesudah apa? Sesudah makan. Lalu lanjut, konsumsi air yang higienis. Di sini ada semua suka minum air yang kayak gimana? Ya harus airnya harus air matang ya. Kalau misalnya mau yang di botol juga, pasti iya sih botolnya ini iya betul bersih. Siapa tadi namanya? Bener banget. Yang ketiga apa? Baca yang ketiga. Kamu baca yang ketiga. Baca yang ketiga. Masak makanan dengan benar. Bisa baca. Apa? Masak makanan dengan benar. Iya betul. Nah nanti adik-adik bisa kasih tahu nih mama-mama yang di rumah, bilang ke mama-mama yang kalau masak itu harus sesuai, harus dengan benar gitu. Misalnya kalau masak daging harus matang, masak sayur harus matang, tapi sayur juga jangan kematangan. Lalu selalu ada vaksin ratopatirus, itu biasanya di rumah sakit ya. Terus ada berikan ASI eksklusif. Di sini siapa yang di rumahnya punya dede bayi? Pada punya adik? Nanti kasih tahu sama mama-mamanya kalau misalnya punya bayi, punya dede bayi itu harus dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu selama 6 bulan kok. Dede bayi itu harus dikasih ASI, jadi nggak boleh dikasih makanan yang lain dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Emang umurnya berapa? Dalam Kan tadi ASI eksklusifnya kan 6 bulan. Selama 6 bulan itu dari lahir sampai umur 6 bulan. Berarti kalau misalnya 8 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau 8 bulan pakai nasi, kayaknya bukan nasi yang nasi dimakan orang gede kan, mesti nasi halus. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain tentang diare? Boleh, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang nanya, sekarang Tete yang nanya. Ya, nanti kalau ada 5 orang yang dapat menjawab pertanyaan Tete, nanti dapat sesuatu. Pertanyaan pertama, jangan langsung dijawab ya. Angkat dulu tangannya, nanti siapa yang duluan cepat baru boleh menjawab. Siapa di sini yang bisa ngejelasin definisi dari diare? Ada yang lain boleh ya suaranya? Boleh, siapa namanya? Iwan. Iya. Apa tadi pengertian dari diare? Tapi BAB-nya gimana tadi?
Iya, cair. Lebih dari 3 kali. Iya, terus teksturnya. Oke, baik tepuk tangan. Dulu buat teman-teman. Pertanyaan kedua. Yang cewek-cewek, jangan bohong. Siapa di sini tahu penyebab dari diare? Dari virus Apa tadi penyebabnya? Makanan pedas. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Pertanyaan ketiga. Cara mengobati diare. Ntar dulu. Siapa tuh yang duluan? Intan. Kan obat. Lanjut. Sisa berapa? Sisa 2 pertanyaan ya. Di sini siapa yang tahu tanda dan gejala diare? Angkat tangan. Boleh berdiri. Ayo bang. Tanda dan gejala dari diare. Tanda. Ya. Tanda dan gejala. Sakit perut. Ya, bantuin temennya, bantuin temennya. Ya, sakit perut. Iya, betul. Terus betul. Terus apa lagi? Panas. Dehidrasi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Pertanyaan terakhir. Pencegahan dari diare. Ya, coba. Cuci tangan 6 langkah. Terus oke, adik-adik semua, karena sudah selesai ya. Di sini kita mau ucapin terima kasih semua buat adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya. Sama nanti tadi yang udah menjawab pertanyaan jangan dulu pulang ya, karena bakal ada surprise.